Kutukan Selat Bengkalis, kapal penumpang yang tak pernah kembali. Tiba-tiba hilang dalam kabut, tanpa sinyal, tanpa jejak, tanpa penjelasan. Di tengah aliran deras antara Pulau Bengkalis dan daratan Sumatera, ada sebuah jalur laut yang terlihat tenang, tapi menyimpan kisah mengerikan. Selat Bengkalis, begitu orang menyebutnya, adalah jalur penting bagi kapal nelayan, penumpang, dan kapal dagang. Namun, sejak dulu, para pelaut tua selalu berbisik, jangan melintas saat kabut turun dan air diam tak bergelombang. Karena itu bukan laut biasa, itu gerbang. Gerbang kemana? Ke sebuah alam tak terlihat, tempat di mana sebuah kapal penumpang yang hilang tahun 1971 diduga masih berlayar tanpa akhir. Hilangnya kapal Sri Kemuning. Pada malam 12 September 1971, kapal motor bernama Sri Kemuning bertolak dari pelabuhan Bengkalis menuju Dumai. Di dalamnya ada 26 penumpang, anak sekolah, pedagang, dan beberapa anggota keluarga yang hendak kembali setelah Idul Fitri. Cuaca saat itu cerah. Tidak ada badai, tidak ada sinyal darurat. Tapi, kapal itu tak pernah sampai. Esok paginya, hanya ditemukan sebuah dayung patah dan topi jerami milik nahoda yang mengambang di permukaan. Tidak ada puing, tidak ada tubuh, tidak ada sinyal mara bahaya. Hilang, begitu saja. Kabut tak wajar dan air yang membeku. Nelayan yang berlayar malam itu bersaksi bahwa kabut turun secara mendadak dan air menjadi diam seperti kaca. Salah satu nelayan berkata, "Tak ada suara jangkrik, tak ada ombak. Laut seperti menahan napas. Dan kami melihat cahaya samar berputar, seperti pusaran air tak kasat mata." Saat itulah, mereka percaya Sri Kemuning telah melewati batas tak terlihat dan masuk ke laut yang bukan laut. Legenda laut bertuah. Masyarakat Bengkalis percaya, selat ini dijaga oleh penunggu laut, makhluk gaib yang menuntut persembahan setiap dekade. Jika tidak, maka salah satu kapal akan hilang. Salah satu keluarga akan mendengar suara tangis di tepi pantai. Dan kabut akan muncul tanpa angin. Seorang dukun laut bahkan berkata, kapal itu bukan tenggelam, tapi ditarik dan sampai sekarang masih berlayar dalam waktu yang berhenti. Ritual laut yang diabaikan? Dulu, sebelum melaut, para tetua selalu melakukan tolak bala air, ritual membakar kemenyan, menabur beras kuning ke laut, dan membacakan mantra pengaman. Namun pada malam itu, kapal Sri Kemuning dikatakan berangkat dengan terburu-buru dan tanpa upacara. Ada yang mengatakan, salah satu penumpang membawa barang pantangan, tombak pusaka dari dalam hutan. Kalau benda pusaka dibawa tanpa izin, laut akan menolak, ujar seorang nelayan tua dari Rupat. Kasus yang ditutup tanpa penjelasan. Pemerintah kala itu menyatakan kapal kemungkinan karam karena kerusakan mesin. Tapi tak satu pun serpihan ditemukan, padahal penyelaman dilakukan berhari-hari. Yang aneh, seminggu setelah hilangnya kapal, seorang wanita tua di desa Sungai Pakning mengaku didatangi mimpi oleh anaknya yang ikut dalam Sri Kemuning. Anaknya berkata, "Mak, kapal kami tidak karam. Kami hanya tak tahu jalan pulang." Selat itu menelan kapal, bukan karena kejam, tapi karena ada janji yang dilanggar. Menurutmu, bisakah laut menyimpan dendam? Suka dan simpan kisah ini. Tulis komentar. Apakah kamu pernah merasakan keanehan saat berada di laut? Percayakah kamu bahwa laut punya penjaga dan aturan sendiri? Bagikan cerita ini sekarang, agar dunia tahu bahwa di Bengkalis, ada selat yang tenang di permukaan, tapi menyimpan kapal-kapal yang tak pernah kembali.